tanpa berlama-lama lagi nih, saya dikasih tema sesuatu yang luar biasa. Mungkin teman-teman sekalian tahu kalau memasuki bulan Desember nggak jauh-jauh, temanya itu lagi. Saya nggak tahu dengan teman-teman apakah bosan apa enggak, tapi saya harap hari-hari ini kita tetap membutuhkan pesan yang sama, supaya apakah kita bisa terus mengenal dan mengenang apa sih makna Natal yang benar gitu buat kita semua ya. Pengen ajak setiap dari teman-teman sekalian untuk bisa aktif juga. Nah, teman-teman Lighters, apa sih yang di benak teman-teman keingetan ketika mendengar masuk musim Desember nih, masuk festive season-nya of Christmas gitu, Natal. Boleh mungkin tulis di chat apa yang teman-teman keingetan pertama kali ketika ngedenger Natal. Nggak ada yang salah, jadi silakan boleh chat apa aja yang pertama kali keingetan dari teman-teman sekalian tentang Natal. Makan-makan. Oke, siap. Kado, asik, asik. Ya, biasa di musim Natal gini ada tukar kado ya. Yep. Christmas hampers, Christmas dinner, libur. Betul sekali. Jadi banyak itu hal-hal yang memang menjadi hal-hal yang diingat, dikenal, dirindukan gitu ya. Apalagi teman-teman Lighters, mungkin tadi saya dengar dari Jenika kalau ada yang baru selesai ujian, gitu ya. Jadi liburan itu, Christmas break itu sangat amat dinantikan. Nah, cuma hari ini saya kepengen teman-teman nggak sekedar kita ingat tentang hal-hal yang tadi, benar Hagen juga Christmas vibes, tapi saya pengen ajak teman-teman hari ini dengan suasana yang santai untuk memaknai Natal, mungkin dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saya nggak tahu apa teman-teman pernah mendapat perenungan tentang ini, cerita tentang ini yang nggak begitu banyak dibahas, tapi semoga hari ini dari teman-teman sekalian boleh mendapat sesuatu yang baru. Ya, oke. Hari ini saya mau bawakan tokoh di Alkitab yang nggak kalah pentingnya, walaupun mungkin teman-teman sekalian jarang membahas atau mungkin jarang mendengar, bahkan nggak ngerti banyak signifikansinya apa di dalam Natal. Mungkin boleh slide-nya dibantu? Ya, di Christmas break ini saya diberi tema The Shepherds. Shepherds ini mungkin beberapa dari teman-teman di Lighters mendengar sesuatu yang siapa ya shepherds tuh? Apa artinya shepherds? Oke, shepherds itu adalah kawanan gembala. Kawanan gembala atau gembala-gembala. Gembala yang dimaksud di sini adalah bukan gembala Pastor ya, bukan Pastor Alvin gitu, bukan Pastor Andi, tapi gembala di sini yang kita mau zoom in masuk di dalam konteksnya pada waktu itu adalah gembala-gembala domba yang ada di lapangan, gembala yang menggembalakan domba pada waktu itu. Namun apa yang menjadi signifikansinya The Shepherds ini sampai harus di-highlight di dalam momen Natal? Gembala itu yang saya gambarkan, dan mungkin teman-teman sekalian bisa berimajinasi, dia membawa kawanan domba, jadi kondisinya itu dia mereka ya, karena The Shepherds lebih dari satu, mereka itu adanya di padang, mereka juga mungkin di outdoor itu nggak seperti kita sekarang, kita mandi, kita bersih, mereka harus tidur bersama dengan mungkin para domba tersebut. Jadi kondisinya yang kotor, kondisinya yang mungkin nggak enak, nggak layak. Kenapa The Shepherds bisa mengambil satu poin penting untuk Christmas? Ya, oke, boleh slide berikutnya? Saya ingin ajak teman-teman sekalian di Lighters untuk membiasakan untuk mencatat. Jadi kalau ada yang mau mencatat silakan. Saya mau ajak buat buka satu ayat. Saya janji hari ini ayatnya nggak banyak, tapi semoga dari ayat yang nggak banyak teman-teman sekalian bisa dapat satu pemahaman yang berbeda mungkin ya. Boleh buka Alkitab digital teman-teman atau Alkitab yang fisik, atau boleh membaca dengan slide yang ada di sini. Saya bacakan dari Lukas 2 ayat 7. Saya bantu bacakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, jadi konteksnya demikian. Teman-teman, kalau teman-teman sekalian di Lighters buka Lukas 2 itu judulnya langsung jelas sekali bahwa judulnya adalah kelahiran Yesus. Atau kalau teman-teman yang pakai Alkitab dalam bahasa Inggris, judulnya di Lukas 2 adalah The Birth of Jesus. Ya, itu adalah berita baik Natal yang kita semua tahu.
Nah, kita loncat. Ceritanya adalah ketika Yusuf dan Maria sampailah di satu kota kecil, kota Bethlehem. Ya, mereka sedang mencari tempat di mana mereka boleh beristirahat, penginapan, karena mungkin saat itu Maria sudah tahu waktunya sebentar lagi akan melahirkan, gitu ya. Kalau hari-hari ini kita membayangkan orang tuh melahirkan bisa milih kelas di hospitalnya yang seperti apa ya, ruangannya yang segimana ya, karena kedatangan bayi yang begitu spesial. Nah, saat itu nggak ada lagi tempat penginapan dan nggak ada lagi tempat di mana mereka bisa bisa beristirahat dengan layak. Yang ada adalah satu tempat yang boleh dikatakan kotor di kandang di mana mereka akhirnya boleh melahirkan raja, tapi di dalam bentuk palungan. Yang mungkin teman-teman sekalian nggak tahu palungan itu seperti apa. Palungan itu kayu ya, mungkin yang saat ini banyak dipakai untuk hiasan Natal. Tempat makannya binatang, dan itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus kita dilahirkan. Nah, berita baiknya yang terbaik dari ayat terakhir ini, Lukas 2 ayat 7 adalah Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan sehingga setiap dari kita punya pengharapan, dan Raja bagi kehidupan dan Juru Selamat kita boleh dilahirkan. Itu adalah berita yang luar biasa. Saya harap setiap teman-teman Lighters di sini boleh setuju dengan saya. Jadi Lukas 2 ayat 7 menutup dengan Yesus dilahirkan, dan ini berita yang luar biasa. Namun yang nggak masuk akal adalah yang membuat saya mau meng-highlight ini buat teman-teman sekalian. Kalau teman-teman membuka slide berikutnya, nah, dari kelahiran Yesus, judulnya sekarang slide, di judul mulai dari ayat 8 adalah The Shepherds, gembala. Jadi, why the shepherds? Mengapa shepherds? Mengapa gembala? Apa hubungannya berita tadi bahwa Yesus dilahirkan dan Yesus penyelamat dunia, Yesus yang menjadi juru selamat saudara dan saya, teman-teman sekalian. Lalu langsung berikutnya judulnya gembala. Sekali lagi, gembala di sini bukan gembala seperti pastor, tapi gembala di sini adalah gembala domba, kawanan gembala. Oke, next. Supaya ada gambarannya, gembala di sini dijelaskan langsung di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, saya izin bacakan lagi buat semuanya. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi teman-teman di sini bisa merasakan bahwa tadi Yesus lahir di palungan. Dan ayat 8 langsung meloncat, bilang di daerah yang nggak jauh dari situ ada gembala-gembala atau kawanan gembala atau yang disebut dengan the shepherds yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Jadi dengan kondisi yang sama nggak layaknya, kondisi yang mungkin kotor, kondisi yang mungkin tidak apa ya, nggak bersih lah gitu, nggak siap. Ayat 9 bilang, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Mereka di sini adalah kawanan gembala ya. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi boleh dibayangkan mereka yang nggak bisa ngapa-ngapain, gembala pada waktu itu, para kawanan gembala ini dianggap kawanan yang low, minoritas mungkin gitu ya. Orang-orang yang sangat tidak dianggap karena kotor kesehariannya. Tiba-tiba yang hadir bukannya pegawai istana atau kaisar atau siapa, tapi yang hadir di sini adalah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi boleh digambarkan kalau gembala itu sangat ketakutan. Ayat 10 bilang, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat datang akan memberitakan satu kabar yang luar biasa. Ayat 11-nya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Di sini saya nggak habis pikir bahwa berita yang begitu dahsyat, berita yang ditunggu-tunggu, ternyata tidak disampaikan kepada orang-orang yang saya pikir religious, bukan kepada petinggi istana mungkin atau yang sangat
ahli Taurat mungkin gitu ya. Tapi pertama kali berita disampaikan secara langsung, bukan dari sosial media, tapi disampaikan langsung oleh malaikat kepada para gembala itu. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Lebih heboh lagi loh teman-temannya. Jadi boleh dibayangkan kumpulan gembala tadi, malaikat Tuhan dengan segala kemuliaannya, dan tiba-tiba tampaklah juga bala tentara sorgawi yang memuji Tuhan. Jadi ketakutannya seperti apa? Tapi it's a privilege. Ayat 14 bilang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20 terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. I mean, wow. Satu privilege buat low life group gitu ya, kawanan gembala yang mungkin merasa dirinya bukan siapa-siapa, boleh menyaksikan malaikat dengan segala kemuliaan Tuhan, bala tentara, dan nggak cuma itu, menyampaikan bukannya salah satu berita baik, but the only good news. Kelahiran Tuhan bagi kita semua, dan mereka yang pertama kali mendengar. Saya percaya kalau di zaman seperti ini, ketika kelahiran Tuhan Yesus, mungkin teman-teman lighter saat ini dengan sosial medianya pasti meliput tuh live. Juga mungkin tadi Cici Jen yang nyanyi tadi ya, mungkin dia juga akan TikTok dengan wow, celebrate semuanya dengan segala sesuatu. Tapi mereka nih teman-teman dari para gembala ini dengan segala kebingungannya, it's a privilege, mereka boleh merasakan itu, tapi Alkitab juga mencatat bahwa mereka nggak cuma berhenti di situ, mereka mewartakan terus kabar gembira dan dari satu dan yang lainnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Boleh next slide? Did you know guys, when we consider how religious the season is, the shepherds were far from religious. Jadi ketika kita membayangkan musim Natal yang sepertinya festive season yang begitu kudus, yang kita di benak kita yang kita pikirkan adalah harusnya orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang super kudus, karena menyaksikan sesuatu hal satu-satunya kabar gembira yang untuk kekudusan gitu ya, bukannya kaisar atau petinggi agama, but you know guys, the shepherds dong yang far from religious, far from perfect, and itu adalah sesuatu hal yang melegakan bahwa kalau saudara, teman-teman, setiap teman lighters dan saya juga boleh merasakan bahwa kita juga hidupnya far from religious, kita juga hidupnya far from perfect. Tapi berita Natal itu, makna Natal sesungguhnya itu buat saudara dan saya. Next slide. Supaya ada gambarannya, shepherd itu seperti apa? Ilustrasinya. Kawanan gembala-gembala yang menggiring domba dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sangat kotor. Nanti mungkin boleh lihat ya filmnya mungkin di YouTube, mungkin cari seperti apa sih kondisi tubuhnya yang saya pastikan, bukan mungkin, saya pastikan pasti bercampur aduk dan gak beda jauh dengan kawanan domba tersebut ya, karena digiring dari satu ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, karena kondisi mereka tuh tidak diperkenankan untuk memberikan offering sacrifice, karena itu harus sesuatu hal yang kudus gitu ya. Mereka juga tidak diizinkan untuk memasuki area temple. Jadi itu yang tadi saya sebutkan bahwa the shepherds were far from religious. Mereka tuh far from perfect. Mereka direndahkan keberadaannya dan dianggap tidak penting. Dan ketika saya mencatat mereka dianggap tidak penting, saya kok langsung merasa bahwa ada kalanya saya juga suka merasa ya teman-teman bahwa keberadaan saya tuh tidak penting. Keberadaan saya tuh siapa sih? Tapi Tuhan Yesus kok hadir buat saya. Saya harap di sini teman-teman boleh melihat ya,
gambaran besarnya bahwa kategori dunia, kalau dunia nih, di dunia yang sempurna, yang harusnya mungkin melihat kedatangan Tuhan Yesus tuh harusnya orang-orang penting, presiden lah, dengan segala kategori yang sempurna. Tapi yang pertama kali melihat dan yang pertama kali mendengar kabar baik ini justru bukan orang-orang sempurna, bahkan orang-orang yang dianggap tidak penting. Jadi, he come to this world only to look for you and me, orang-orang yang lost, orang-orang yang mungkin dianggap tidak signifikan. Jadi mari semangat teman-teman Lighters, hidup kita itu sangatlah berarti. Tuhan Yesus datang untuk teman-teman sekalian, ya. Jadi bukan dihitung dari yang layak untuk menerima hadiah Natal Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus lama, orang-orang yang mungkin sudah pelayanan di Lighters. Tapi setiap dari kita, mungkin tadi Kayla yang pertama kali hari ini hadir, Jesus comes for you too, buat setiap dari kita. Ya, so what Christmas means for us? Boleh next slide? Kalau tadi di awal saya sempat tanya, teman-teman, apa sih artinya Natal buat teman-teman sekalian? Ada yang bilang Christmas hampers, liburan, Christmas holiday, Christmas vibes. Saya harap setelah kita merenungkan dan digambarkan tentang cerita tadi, arti Natal buat kita dan makna Natal buat saya pribadi, saya harap teman-teman sekalian juga menjadi berubah, menjadi lebih berarti. Natal bukannya just one of those season. Natal bukan lagi menjadi tentang salah satu dari sekian banyak event. Natal bukan lagi menjadi salah satu tanggalan merah, tapi Natalan menjadi sesuatu yang pribadi. Bahwa Tuhan hadir buat saya. Saya yang nggak bisa diselamatkan lagi, tapi Tuhan Yesus hadir. Dan itu juga buat teman-teman sekalian. So what Christmas really mean to you? Teman-teman boleh silakan jawab masing-masing secara personal. Saya harap teman-teman boleh mendapatkan sesuatu yang berbeda di Natal kali ini. Saya sangat berharap demikian. Next slide. Dan Natal ini dan saya diingatkan beberapa hal yang penting. Yang saya mau bagikan, poin pertama ketika saya memaknai Natal kali ini, saya diingatkan bahwa kasih Kristus itu everlasting. God's love is more than anything. Dan you know what? God's love you as who you are. Jadi Tuhan mencintai kita even before we do anything right before Him. Tuhan mencintai setiap dari kita bukan karena perbuatan kita, bukan tentang rekam jejak kita, kita mengenal Tuhan berapa lama, bukan tentang sudahkah kita membaca Alkitab secara penuh, tapi God's love you as who you are. Jadi jangan pernah sia-siain ya teman-teman ya. Yang hari ini hadir di pertemuan Lighters, saya mau challenge setiap dari teman-teman sekalian di Lighters that your life is so meaningful. God is crazy in love with all of you guys. Dan Natal ini buat saya dan buat teman-teman sekalian. Saya pernah membayangkan di dalam perenungan bahwa kawanan gembala itu mungkin merasa tertekan dan bersalah sepanjang kehidupannya. Kenapa? Kenapa kok profesi saya dilahirkan sebagai gembala yang mungkin kotor, yang mungkin nggak bisa ke temple, nggak bisa worship layaknya orang-orang lain yang bisa ke temple, yang bisa menyembah Tuhan, membawa offering, sacrifice kayak gitu. Kenapa saya nggak bisa? Jadi mungkin mereka merasa nggak layak, mereka merasa tertuduh. Tapi makna Natal hari ini membukakan bahwa kasih Tuhan itu buat setiap dari kita semua. Jadi bukan kategori tertentu. Dan saya percaya ketika malaikat hadir nyata di depan para shepherds itu mematahkan segala pemikiran-pemikiran yang tadi itu. Mematahkan segala harapan-harapan yang aduh kayak sayanya kok asumsi-asumsi tadi kalau kenapa ya saya seperti ini, saya nggak bisa layak untuk Tuhan. Tapi God love every one of us, termasuk shepherd yang tadi. Jadi gambaran orang-orang yang nggak perfect, termasuk teman-teman Lighters dan saya, kita bisa dimerdekakan dengan lahirnya Tuhan dan memaknai Natal ini dengan makna yang lebih dalam. Yang poin terakhir, poin kedua dan yang terakhir yang saya diingatkan tentang Natal adalah intimacy in Christ. Tuhan ingin setiap dari kita mempunyai hubungan.
Makanya tadi saya bilang, bukan Christmas itu bukan one of those holy season. Christmas itu bukan one of those many events. Tapi Christmas itu kepengennya menjadi event yang pribadi buat kita, bisa menjadi satu perjalanan hubungan yang intimate dengan Tuhan. Jadi jangan sampai teman-teman di sini sepertinya bosen ya mendengar Natal Desember lagi. Paling khotbahnya tentang Natal lagi. Oh, paling tentang palungan lagi. Oh, paling tentang ini. Kenapa saya bilang paling? Terlalu sering kita mendengar message yang sama, kadang-kadang sampai kita lupa bahwa itu tuh penting buat kita. Makanya saya di situ saya tulis, over familiarity kills intimacy. Jangan sampai kita seringkali mendengar atau menganggap sesuatu yang rutin secara biasa aja sampai memudarkan makna aslinya. Bahwa hubungan sama Tuhan itu jadi utuh kembali. Makna Natal, saya berharap teman-teman di sini mempunyai hubungan Natal yang lebih deeper lagi setelah saat ini. Saya percaya kita nggak harus lagi keep our distance with God karena perbuatan kita mungkin yang di masa lampau, tapi Tuhan pengen menjalin hubungan dengan saudara satu persatu, teman-teman sekalian mulai dari saat ini. Mari kita semua memaknai Natal kali ini dengan hubungan yang pribadi yang dahsyat. Saya percaya hubungan para gembala, para shepherds waktu itu setelah mendengar kebenaran ini dan pesan satu-satunya bahwa mereka orang pertama, hubungan mereka dengan Tuhan pasti menjadi berbeda. Makna Christmas-nya akan berbeda. Tuhan tuh rindu banget tuh ngobrol sama JB. Tuhan tuh rindu banget berbincang-bincang tadi sama Cahya. Tuhan juga disenangkan ketika Darren membawakan pujian penyembahan. Itu loh yang arti sebenarnya, intimate sama Tuhan. Jadi jangan sampai makna Natal ini pudar karena kita terlalu sering mendengar. Izinkan saya bilang bahwa Jesus is madly in love with every one of us. He is crazy about you. Ya, buat beberapa orang mungkin yang saat-saat ini sepertinya kepentok. Ya, dan beberapa yang sedang terus menyuarakan TGIF. Teman-teman tahu apa itu TGIF? Ini plesetan ya. Tolong God, I frustasi. Jadi mungkin beberapa dari kita sepertinya frustasi bilang, aduh saya mengalah ya. Saya mah a disappointment for my family. Mungkin saya juga merasanya, wah yang saya lakukan selalu salah dan membuat jarak kita menjadi jauh dari Tuhan. Saya mau challenge saudara, setiap teman-teman mulai dari saat ini bahwa Tuhan mencintai setiap teman-teman as who you are dan ingin mempunyai hubungan yang intimate dengan setiap dari kita. Mari kita semua yang sudah mendengar pesan ini malam hari ini dimerdekakan bahwa kita ini, setiap dari kita ini sangat penting. Setiap dari kita ini sangat berharga dan Tuhan mengasihi kita. Semoga makna Natal yang utuh ini boleh diterima sama teman-teman dan di Desember ini kita boleh memaknai Natal dengan berbeda. Nggak ada yang salah dengan tukar kado. Nggak ada yang salah tadi dengan foto bersama, festive season, makan-makan. Tapi saya pengen teman-teman sekalian memiliki satu hubungan pengertian makna yang dalam secara personal bahwa Natal ini buat saya. Natal ini buat saya, yes. Natal ini buat setiap dari teman-teman yang mendengarkan. Apapun masa lalu kalian, apapun beban yang sedang dipikul saat ini, rasa bersalah yang membuat mungkin teman-teman jadi sedikit mundur. Natal ini buat saya. Yuk kita bilang satu di tempat kita masing-masing, Natal ini buat saya. Tuhan mengasihi saya. Saya mau memiliki hubungan yang intimate dengan Tuhan. Sekedar info, mungkin kadang-kalanya kita lelah, tapi Tuhan akan tarik kita kembali. Ya, saya harap sekali kita bisa menang mulai dari sore hari ini dan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Saya selesai bicara malam hari ini, izinkan saya untuk berdoa buat setiap teman-teman di tempat ini. Ya, namanya mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ada JB, ada Hagen, ada Arvin, ada Cahya, ada Alicia, ada Yolanda, ada Darren, ada Chesya, ada Jason, ada Ashley, ada Dea, ada Karin, ada Benaya, Gaby, dan teman-teman yang lain. Yuk mari kita pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini kita boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap dari kami sangat dikasihi Tuhan. Kami sangat merasakan God's love yang utuh untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua itu. Terima kasih Tuhan. Dan izinkan kami juga boleh merasakan apa yang The Shepherd rasakan saat itu. Mungkin kehidupan yang mereka anggap tidak penting, tidak layak Tuhan.
tapi mereka boleh mendengar kabar, satu-satunya kabar yang luar biasa, satu-satunya the good news yang they ever heard, dan itu yang membangkitkan mereka. Dan teman-teman di sini juga Tuhan boleh memaknai makna Natal kali ini di tahun 2021 dengan berbeda, karena kehidupan mereka berharga. Tuhan Yesus hadir untuk setiap dari teman-teman di Lighters, Tuhan. Terima kasih buat ini. Hamba selesai berbicara, berkati setiap dari teman-teman yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.